Pelajaran ganda, ditulis oleh Insinyur Soekarno pada Surat Kabar, Sulu Indonesia Muda, tahun 1928. Di bawah kepala tulisan ini maka kita membaca dalam Surat Kabar, Hindia Belanda terkini, pada tanggal 12 Januari terdapat pemandangan-pemandangan di bawah ini. Untuk memerangi aksi yang disebut kaum nasionalis, Indonesia, baru-baru ini perhatian tertuju pada aglomerasi kelompok etnis dengan berbagai tingkat perkembangan, yang, secara eksklusif dan hanya terikat dan disatukan oleh pemerintah Belanda sebagai penduduk Hindia Belanda. Oleh karena itu, konon, tidak boleh ada pembicaraan tentang orang Indonesia di kepulauan kita, dan bahkan rasa kebersamaan penduduk Indonesia kita pun tidak dianggap sebagai fenomena khas Belanda Indonesia. Dilupakan bahwa pernyataan yang sama tentang perbedaan suku, agama, tata krama dan adat istiadat, bahasa dan tingkat perkembangan dapat berlaku untuk lusinan bangsa lain di dunia, yang bagaimanapun juga diakui sebagai kesatuan nasional. Untuk meniadakan bekas blok sentral Eropa, melalui perjanjian Versailles, beberapa aglomerasi negara-negara semacam ini dibubarkan di bawah slogan hak takdir setiap kelompok nasional, yang sekarang disesali pembubarannya. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok orang baru yang istimewa dikumpulkan kembali dengan keyakinan bahwa mereka mungkin akan membentuk sebuah bangsa. Rasa kebersamaan kelompok penduduk dan konsep persatuan nasional ditangani sesuai dengan kemauan politik saat itu. Dalam satu kasus orang menutup mata dan telinganya terhadap satu-satunya kebenaran, bahwa konsep bangsa adalah konsep politik historis. Dalam kasus lain mereka yakin bahwa penggabungan kelompok etnis secara politik dan ekonomi secara otomatis, seolah-olah secara otomatis, dalam waktu singkat atau lama menciptakan persatuan nasional. Terlebih lagi, aglomerasi masyarakat India terdiri dari, setidaknya sebagian besar, individu-individu, masing-masing berjumlah beberapa juta jiwa. Kami, orang Eropa, sebaliknya, adalah keturunan suku dan bangsa yang, pada saat migrasi besar-besaran orang, muncul di tepi luar peradaban dunia kuno, akibatnya benua Eropa menjadi aglomerasi dari ribuan kelompok etnis. Terpisah begitu jauh namun begitu terlempar bersama sehingga kekusutan antropologis seperti yang terjadi di Eropa tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia dalam ruang sekecil itu. Beberapa waktu yang lalu, di tanah air kita sendiri, perhatian kembali tertuju pada aglomerasi kelompok etnis, yang bersama-sama membentuk bangsa Belanda, yang rasa memilikinya yang intim tidak dapat diragukan oleh manusia manapun. Pada saat itu, Royal Academy of Sciences di Amsterdam memutuskan untuk melembagakan studi sistematis tentang komponen antropologis orang Belanda, yang berjumlah 7 juta orang. Sudah sebelumnya dia meramalkan hasil yang mengejutkan tentang banyak perbedaan asal, orientasi, aksen, moral, adat istiadat, dan tingkat perkembangan. Pengetahuan kita tentang komposisi antropologis penduduk Belanda masih sangat lengkap, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada negara kedua di Eropa yang, pada tingkat yang sedemikian kecil, memiliki keragaman elemen antropologis penduduknya. Kondisi tanah kita yang berbeda, fragmentasi tanah menjadi bagian-bagian yang dibatasi oleh batas alam, telah mendorong munculnya jenis-jenis yang sangat terlokalisasi, sehingga penduduknya menjadi kompleks yang sangat kompleks secara antropologis. Namun, kita masih tahu terlalu sedikit tentang ini, dan pengetahuan tentangnya tentu sangat penting bagi pandangan kita tentang perkembangan sejarah penduduknya dan untuk memahami jiwa nasional dan karakter nasional penduduk di berbagai bagian negara Belanda. Setelah di negara kita, Franks, Celt, Saxons telah berselisih satu sama lain selama beberapa abad dan menunjukkan sedikit rasa solidaritas, tindakan politik persatuan Utrecht akhirnya meletakkan dasar bagi kewarganegaraan Belanda. Dan kami, yang oleh administrasi kami di koloni adalah, satu-satunya semen yang menyatukan berbagai bangsa di koloni Hindia, menjalankan dengan tepat apakah seseorang menginginkan atau menyukai sesuatu atau tidak, tetapi dalam skala yang lebih besar. Jika sekarang kita menganggap bahwa semen pemerintah Belanda di 4/5 dari seluruh Nusantara, yaitu di 9/10 dari semua daerah terpencil, tidak aktif paling lama lebih dari 25 tahun, maka harus diakui bahwa ini proses telah berkembang yang sangat cepat-cepat selesai. Upaya seperti yang dilakukan Ritsema van Eck untuk menghentikannya melalui sistem administrasi federalis tidak akan membantu. Belanda harus menerima konsekuensi dari pemerintahannya atas aglomerasi masyarakat ini. Tidak ada jalan keluar. Apa yang terjadi di sini, di bawah pengaruh kursif dan kekuatan tak terkendali dari pemerintah asing, tidaklah unik.
Ini adalah fenomena budaya sejarah yang berulang-ulang. Dalam sejarah dunia, bangsa-bangsa besar telah muncul secepat mereka hancur kembali di bawah pengaruh peristiwa politik tertentu di wilayah kolonial. Mari kita ambil Meksiko sebagai contoh. Pada awal penjajahan mereka di negara itu, orang Spanyol menemukan lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda dan sangat berbeda satu sama lain. Dengan invasi dan percampuran darah mereka dengan penduduk asli, mereka menambahkan beberapa kelompok lagi. Saat ini, masyarakat Meksiko yang berjumlah 14 juta jiwa, 19% berkulit putih, 38% Indian Amerika, dan 43% mestizo. Dan untuk penduduk asli, Redskins, pada tahun 1864 Don Manuel Orozco y Bere membedakan di antara mereka, Aztec, Zapatec, Yacatek, Toltec, Otomi, Totoni, Tarasci, Apache, Matlanzingi, Chontali, Mixi, Zokui, Goekuri, Apatapima, Tapiulapa, Seri, Huari, dan lain-lain. Dia membuat daftar 51 bahasa, dengan 96 dialek berbeda dan 62 idiom berbeda, bersama-sama 182 aksen, masing-masing menunjukkan kelompok etnis yang berbeda. Hingga pertengahan abad ke-19, aglomerasi kelompok rakyat yang luar biasa ini menunjukkan sangat sedikit rasa memiliki. Sebaliknya, negara itu selalu menjadi tempat terjadinya apa yang kita sebut perang desa. Pada tahun 1866, dengan munculnya Benito Juárez sebagai presiden, rasa solidaritas Meksiko muncul, yang menjadi bahan untuk pembentukan Persatuan Meksiko selama pemerintahan panjang Porfirio Díaz. Tetapi Meksiko yang sama membawa pelajaran lain daripada yang menyangkut proses sejarah. Pada awal abad yang lalu ia melepaskan diri dari penguasa Eropa dan harus berdiri sendiri tanpa persiapan, dengan aglomerasi kelompok etnisnya. Persatuan nasional telah terhenti, ada orang Meksiko, tetapi tidak ada pertanyaan tentang perdamaian dan ketertiban. Negara ini secara berkala menyerah pada tingkah dan kekejaman para jenderal, perampok dan pemberontak. Seandainya Meksiko, pada tahun-tahun awalnya, menikmati hak istimewa kepemimpinan Barat yang bijak, situasi negara dan rakyatnya akan sangat berbeda hari ini. Meksiko, dan begitu banyak negara lain, dalam hal ini, mungkin mendesak para pemersatu, Indonesia, untuk berhati-hati dan lebih memperhatikan sejarah. Tetapi itu juga berfungsi sebagai peringatan yang mengerikan bagi para nasionalis, Indonesia, yang sudah memimpikannya. Kebebasan dan kemerdekaan. Jika orang Barat melepaskan kepemimpinan di sini hari ini, maka, kebebasan, dan kemerdekaan, itu tidak akan jauh berbeda dari apa yang dipahami di Meksiko. Dan itu benar-benar tidak ada yang istimewa, biarlah rakyat Hindia Belanda menyadari sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan Barat yang membawa kedamaian, kemakmuran, dan ketertiban adalah milik mereka, dan bahwa kekacauan, teror, dan pertikaian yang berkelanjutan akan menggantikan mereka, jika kaum nasionalis ekstremis mampu mencapai tujuan mereka. Namun, di sisi lain, biarlah orang Barat menyadari fakta bahwa pemerintahan Belanda di negara-negara ini merangsang dan mempercepat proses sejarah peningkatan kesadaran nasional. Bukan tanpa alasan kami berbicara tentang pelajaran ganda. Begitulah pemandangan-pemandangan tulisan yang dimuat di Hindia Belanda terkini itu. Maksudnya ialah untuk menunjukkan pada pembaca-pembacanya, bahwa faham, persatuan bangsa, sebagai yang dipeluk dan diusahakan oleh kita, kaum nasionalis Indonesia, sama sekali bukanlah faham yang mustahil atau faham yang kosong. Melainkan ialah suatu faham yang oleh riwayat dunia telah dibuktikan kebenarannya dan terjadinya, suatu kenyataan yang sudah nyata, tetapi, bahwa salah sekalilah adanya. Jika kita, kaum nasionalis Indonesia, ingin akan perginya pemerintahan asing dari negeri tumpah darah kita ini, artinya, bahwa celaka sekalilah kita nantinya, jika kita melepaskan diri daripada pimpinan bangsa Eropa itu. Sebagaimana sudah terbukti dengan senyata-nyatanya di Meksiko, di mana keadaan menjadi kacau dan kalut, sesudah pimpinan Eropa di sana diberhentikan. Keadaan Meksiko yang kacau itu dipakailah oleh tulisan di Hindia Belanda terkini, untuk memberi alasan pada peringatannya, janganlah kita ingin menghentikan pimpinan Eropa itu, janganlah kita ingin berdiri sendiri, janganlah kita ingin merdeka. Jawab kita atas peringatan dan ajaran ini bolehlah kita bikin singkat. Meksiko menjadi kalut sesudahnya, pimpinan Eropa diberhentikan. Baik, tetapi lupakah tulisan di Hindia Belanda terkini,
bahwa Meksiko itu, sebelum orang Eropa datang di situ, sebelum orang Spanyol menginjaknya, ada suatu negeri yang teratur, suatu negeri yang aman, suatu negeri yang besar dan kuat. Lupakah tulisan Hindia Belanda terkini, bahwa kekalutan dan kekacauan Meksiko itu terjadinya ialah sesudahnya orang Eropa datang di situ, sesudahnya negeri itu menjadi tempat pencaharian rezeki bangsa Eropa? Lupakah tulisan di Hindia Belanda terkini, itu, akan amannya, teraturnya, besarnya negeri Meksiko itu di dalam abad ke-15 dan di dalam permulaannya abad ke-16, yakni sebelumnya bangsa Eropa datang, besarnya negeri Meksiko di bawah pimpinannya Raja Montezuma, tatkala batas-batasnya ada terletak dari Texas sampai Panama, dari tepi pantai Teluk Meksiko sampai tepi pantai Lautan Pasifik, dan menjadi kalut dan kacaunya negeri itu sesudah orang Eropa menjatuhkan jangkar perahunya di Veracruz dalam tahun 1519, kalutnya negeri itu dari zaman kekejamannya Hernando Cortés, yang melumur-lumuri ia punya, marilah kita mengikut salib, sebab dalam tanda itulah kita akan menang, dengan darahnya rakyat Meksiko, sampai pada zaman kekejaman yang akhir-akhir, Meksiko sama sekali tidak kenal akan tenteram dan keadaan teratur di bawah pimpinan Eropa. Meksiko senantiasa kusut samut, bahwasanya, tipislah kebenarannya kata ketenteraman dan kata kesejahteraan yang pimpinan Eropa itu datangkan di Meksiko, bila mana kita ingat akan tak henti-hentinya perlawanan penduduk Meksiko terhadap pada pihak yang memimpinnya itu, dan bila mana kita misalnya ingat akan halnya penduduk Meksiko menangkap dan menghukum mati Kaisar Maximilian, Kaisar bangsa Eropa, yang memimpin dan memerintah negeri Meksiko itu dengan cara Eropa pula. Tipis pula kepercayaan kita akan unggulnya, akan superioritasnya pimpinan Eropa itu dalam umumnya, di mana Eropa sendiri tiada habis-habisnya menjadi medan revolusi agama, revolusi nasional, revolusi proletar dan revolusi lain-lain, tiada habis-habisnya menjadi medan kekalutan, kekacauan dan peperangan ngeri, sebagai misalnya yang kita alami dalam tahun-tahun 1914 sampai tahun 1918, tatkala Eropa itu seolah-olah suatu kuali penyihir dan hampir-hampir kiamat oleh mengamuknya api peperangan tadi, di mana bangsa Eropa menduduki salah suatu negeri Asia untuk memberi pimpinan, disitulah kelihatannya lantas datang orde, akan tetapi orde ini sebetulnya ialah tidak lebih dan tidak kurang daripada pesanan tiruan adanya. Sebab orde yang sejati-jatinya orde ialah keadaan teratur, yang hanya bisa terdapat bila mana antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah ada persetujuan satu sama lain, tegasnya, bila mana antara dua pihak itu ada harmoni yang sedalam-dalamnya. Dan tidak begitulah keadaannya dalam negeri-negeri Asia yang diduduki bangsa Eropa itu untuk dipimpin. Tiap-tiap kemauan rakyat yang menyimpang dan tak sesuai dengan kemauan bangsa Eropa yang menjajahkannya, tiap-tiap usaha rakyat itu mematangkan diri daripada pimpinan itu, dijawabnya lah dengan aturan-aturan yang keras. Aturan-aturan yang keras inilah yang lantas mendatangkan orde, aturan-aturan yang keras inilah yang mendatangkan keadaan teratur dan ketenteraman, tetapi bagi siapa yang mau mengerti, maka teranglah dengan seterang-terangnya bahwa orde yang demikian ini ialah pesanan tiruan yang sebenar-benarnya. Bagi siapa yang mau mengerti, maka nyatalah bahwa orde yang demikian ini sebenarnya ialah orde yang bosok. Jajaran tiang-tiang penggantungan jugalah orde, tetapi orde yang begini ialah orde tiang penggantungan. La ada dalam kebenaran, la tak salah, sebagaimana tak salah pula perkataannya Galbaut terhadap pada Hertog van Brunswick yang dengan keras mengadakan peraturan-peraturan orde dalam negerinya, bahwa orde yang diadakan oleh orang asing yang menduduki negerinya itu sebenarnya ialah perbudakan, bahwa orde yang demikian itu sebenarnya ialah perbudakan. Bahwasanya, perbudakan jugalah suatu macam orde, perbudakan jugalah suatu keadaan karat, perbudakan jugalah suatu keadaan teratur. Tetapi persetujuan dan harmoni di situ tidak ada, dan orde yang demikian ialah orde yang bosok karenanya. Dengan keterangan-keterangan kita di atas ini, maka, orde yang diadakan oleh bangsa Inggris di Mesir atau di India, orde yang diadakan oleh bangsa Perancis di Indochina, orde yang diadakan oleh bangsa Amerika di Filipina, umumnya, orde yang diadakan oleh bangsa kulit putih di dalam negeri-negeri Asia yang diduduki dan diambil rezekinya, tampaklah dalam rupanya yang palsu. Orde yang didesakkan dalam negeri-negeri Asia itu pada hakikatnya ialah orde yang dimaksudkan oleh Galbaut tadi,
orde, yang tak bersendi pada persetujuan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, orde, yang dipaksakan terjadinya dengan aturan-aturan yang keras, orde, paksaan, orde, perbudakan. Kita kaum nasionalis Indonesia, kita, yang dikatakan sudah ngelindur tentang kebebasan dan kemerdekaan, kita sering sekali mendapat peringatan atau petunjuk tentang bagusnya orde pimpinan Eropa, juga dari pihak yang setengah-setengah etis sebagai yang ditulis di surat kabar Hindia Belanda terkini. Itu. Tetapi kita tidak ingin orde pulasan, kita ingin orde sejati, kita ingin orde yang timbulnya daripada harmoni orde sejati yang karenanya hanya bisa tercapai di bawah kibarannya bendera Indonesia yang merdeka. Tulisan di surat kabar Hindia Belanda terkini memang berisi pelajaran ganda bagi kita. Ia berisi dua pengajaran, ya, pertama-tama memperkuat keyakinan kita akan benarnya faham persatuan bangsa, dan kedua, ia menunjukkan pada kita, bahwa pimpinan asing umumnya tidaklah bisa mendatangkan orde, sebagaimana yang sudah terbukti di negeri Meksiko dengan seterang-terangnya. Memang, bagi kita, kaum nasionalis Indonesia, soal ini sebetulnya bukanlah soal lagi. Soal ini sudah lamalah terjawab di alam keyakinan kita. Sebab riwayat bangsa-bangsa Asia yang merdeka atau yang sudah menjadi merdeka adalah menyokong sikap kita. Dengan memperhatikan riwayat ini, maka makin tebal dan makin teguhlah keyakinan kita, bahwa tiadalah bagi kita orde yang sejati, melainkan orde kita sendiri. Karenanya, maka tiada berubah serambut pun seruan kita, maju, ke arah persatuan, maju ke arah kemerdekaan tanah air dan bangsa.